Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata ini diucapkan oleh Yesus berkaitan dengan ketekunan dalam hal berdoa. Saudara-saudara, doa begitu penting disertai dengan iman. Saudara-saudara, tanpa iman tidak mungkin Allah akan mengabulkan doa kita. Allah tidak akan mengabulkan doa yang tidak disertai dengan iman. Tetapi iman kita, saudara-saudara, iman seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Di sini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, adakah Tuhan mendapati iman di bumi pada waktu ia datang? Artinya saudara-saudara, adakah konsisten iman kita di hadapan Tuhan? Apakah kita memiliki iman yang tetap, yang konsisten di hadapan Tuhan? Harus kita akui saudara-saudara, seringkali iman kita itu naik dan turun, naik dan turun. Dan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita memiliki iman yang konsisten, iman yang tetap di hadapan Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala situasi, iman kita tetap di hadapan Tuhan. Kita ingat, saudara-saudara, contoh ketiga orang pemuda Yahudi di negeri Babel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dihadapkan dengan ancaman sekalipun, saudara-saudara, ketakutan yang mengerikan sekalipun, kehilangan jabatan dan kehilangan nyawa sekaligus, tetap mereka konsisten terhadap iman mereka. Mereka tetap konsisten terhadap iman mereka. Saudara-saudara, seringkali iman kita seperti iman Raja Saul. Raja Saul ketika dia memerintah. Mari kita lihat misalnya saudara-saudara contoh daripada kehidupan Raja Saul dalam pasal 11. Dalam pasal 11, 1 Samuel pasal 11, saudara-saudara, ketika Nahas mengancam, Nahas ini Raja Amon, pemimpin negeri Amon, mengancam orang Yabes yang merupakan salah satu bagian dari orang Israel, akan mencungkil mata mereka. Akan mencungkil mata mereka sebelah. Tidak membunuh tetapi mencungkil mata mereka. Dan ini tentunya adalah untuk mempermalukan, mengolok-olok seluruh orang Israel. Mereka datang mengadu kepada orang Israel yang lain, suku-suku Israel yang lain, di mana pada waktu itu Saul sudah diurapi menjadi raja mereka. Ayat 6 dikatakan, 1 Samuel pasal 11 ayat 6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Saudara-saudara, ketika Saul mendengar ancaman olok-olok dari bangsa Amon, dia dikuasai oleh roh Allah. Dia begitu marah kepada orang Amon. Dan kita lihat cerita selanjutnya, dia menghancurkan, dia mengalahkan seluruh tentara Nahas orang Amon itu. Dia begitu percaya akan Tuhan dan dia begitu dikuasai oleh roh Allah. Tapi pada pasal yang ke-13 kita membaca, saudara-saudara, ketika dia menghadapi orang Filistin, Samuel menyuruh untuk menunggu supaya Samuel mempersembahkan korban
lebih dahulu kepada Tuhan, berdoa untuk kemenangan, keselamatan orang Israel. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 8, Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah yang dia lakukan oleh Saul. Dalam pasal 11 kita melihat bagaimana imannya luar biasa kepada Tuhan. Dia dikuasai oleh Roh Allah, mengalahkan musuh-musuh. Tetapi di lain waktu dia kehilangan iman. Dia tidak lagi bersabar menunggu perintah Tuhan, menunggu kedatangan Samuel untuk mempersembahkan korban sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan dia, tetapi harus Samuel. Dia kehilangan iman. Dia dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa terhadap musuh-musuh mereka. Memang benar bahwa orang Filistin, musuh mereka itu sudah begitu dekat untuk menyerang mereka. Tetapi dia kehilangan iman. Imannya tidak konsisten. Saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan meneguhkan iman kita. Tuhan ingin supaya iman kita tetap konsisten kepada Dia di dalam segala perkara. Sekali lagi kita harus akui, saudara-saudara, saya juga secara pribadi harus mengakui, seringkali iman kita, iman saya pribadi kepada Tuhan naik dan turun. Ada kalanya begitu menggebu-gebu dan kita melihat betapa besarnya kuasa Allah dalam hidup kita. Tetapi di lain waktu seolah-olah kita kehilangan iman yang sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita koreksi diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita akui segala keberadaan kita, segala kelemahan kita. Dan kita berdoa, kita berusaha, saudara-saudara, supaya iman kita menjadi iman yang konsisten di hadapan Tuhan. Sangat disayangkan Saul, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, tadinya Tuhan ingin mengokohkan kerajaan. Seringkali memang Tuhan mengizinkan ujian-ujian datang kepada kita, saudara-saudara, untuk memurnikan kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas iman kita. Dan kita akan melihat janji-janji Tuhan yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia dinyatakan dalam hidup kita. Dan itu sekali lagi membutuhkan konsistensi iman. Biarlah iman kita konsisten dalam segala situasi kepada Tuhan, saudara-saudara, sehingga pada waktunya Tuhan datang melawat kita, Tuhan mendapatkan iman yang konsisten di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran renungan firman Tuhan ini. Berkati kami semua, tolong kami semua. Tuhan, Engkau sungguh mengerti segala kelemahan-kelemahan kami.
Dan saat ini kami akui Tuhan, seringkali kami pun memiliki iman yang tidak konsisten di hadapan Tuhan. Tuhan, firman-Mu datang mengingatkan kami, menasihati kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya iman kami menjadi iman yang konsisten di hadapan. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, supaya iman kami tetap terarah kepada Tuhan, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, dalam segala situasi, seperti situasi hari-hari ini, di mana kami dihadapkan dengan berbagai macam ketakutan, Tuhan, dengan berbagai macam intimidasi. Jangan biarkan iman kami menjadi pudar ya Tuhan. Pengharapan kami, kesetiaan kami menjadi pudar. Tetapi biarlah Tuhan tetap kuat hidup kami, iman kami di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di sepanjang hari ini. Jaga, lindungi dan pelihara kami. Lindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit menular apapun, termasuk dari virus COVID, Tuhan. Demikian juga dari segala ancaman binatang-binatang buas yang tidak kami duga. Bahkan dari bencana-bencana alam juga ya Tuhan, yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Tuhan, lindungi, pelihara kami. Orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu, merugikan kami, Tuhan, hancurkan segala kekuatan mereka dengan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami syukuri hari ini. Kami percaya berkat anugerah Tuhan, kasih karunia dan rahmat-Mu sempurna bagi kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat-Mu di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.